kegiatan sore, mereka lagi pada makan. Dan ini adek, matanya rapet ya, rapet matanya ya. Harus dibersihin beleknya, baru kita nenenin. Nanti habis ini bikin susu buat si adek. Tadi adek udah mau dijemput, padahal adek bayi udah mau dijemput, tapi dia masih terlalu kecil karena belum bisa makan, masih enen. Yang mau adopsi itu kerja ya, jadi nggak bisa nyusuin setiap saat gitu. Setiap dia nangis nggak bisa nyusuin gitu, jadinya takutnya nggak bisa ngurusin. Akhirnya dititipin sini dulu, nambah lagi harinya gitu sampai dia benar-benar bisa makan, baru nanti dia dijemput. Jadi sementara si adek di sini dulu. Untung ini kakak-kakaknya juga udah mulai terbiasa gitu sama adek, udah mulai. Dia tadi semuanya tidur di rumah, nggak kayak kemarin-kemarin. Udah mulai menerima mungkin ya adanya makhluk baru di rumah, adanya sahabat baru di rumah, adek baru di rumah. Karena sering tak sounding juga biar mereka tahu gitu, biar mereka tuh nggak marah, mereka nggak cemburu gitu. Oh iya, si Abu udah pulang guys. Nih aku kasih lihat si Abu, aku kurung dia karena kemarin dia nggak pulang. Udah hampir 10 hari, seminggu lebih nggak pulang. Tahu nggak kenapa dia pulang luka parah kepalanya. Nih tuh kepalanya, mam habis kan tuh, lihat nggak kepalanya bolong guys. Entah dia berantem apa, entah dia ada yang mukul atau gimana, aku nggak tahu, sampai botak sampai bolong kepalanya. Itunya lukanya kayak mirip luka bolong gitu, entah ditusuk apa. Kalau luka-luka cakar itu kan harusnya panjang. Kalau luka berantem gitu ya, kalau berantem sesama kucing kan ada dua kemungkinan, lukanya panjang karena bekas cakaran sama gigitan, jadi bolong dua. Nah ini bolongnya cuma satu, jadi aku nggak tahu kenapa. Dan di gigitannya tuh gede gitu, apa habis digigit terus habis itu jadi abses gitu, terus mecah absesnya, aku nggak tahu. Tapi itu kepalanya botak, bener-bener di area lukanya itu botak lebar tuh, nyampe hampir ke telinga. Kemarin sore dia pulang, siang dia pulang, terus aku kasih makan, aku rakit kandang, dia kabur. Sorenya dia mau maghrib balik lagi, pulang lagi, langsung aku kandangin. Dan kebetulan kandangnya udah jadi aku rakit lagi, karena ini kandang sempet pensiun ya, karena udah nggak kepake. Jadi aku lipat lagi, aku taruh di dalam lemari gudang biar ringkes, biar nggak berantakan. Nah terus langsung aku masukin ke kandang. Dari semalam dia udah di kandang, kalau malam aku masukin ke rumah, kalau pagi aku keluarin karena takutnya dia bete kan di dalam rumah terus. Jadi nanti mau maghrib ini sebentar lagi juga dimasukin ke dalam rumah. Dia sih sejauh ini nyaman, nggak ngeong-ngeong gitu. Biarin dia lebih istirahat, lebih lama istirahatnya. Dia paling tidur goleran gitu. Dia nyaman sih di situ, nggak meong-meong gitu. Paling kalau kalau aus dia meong-meong, karena aku nggak taruh air di situ. Jadi berapa jam sekali aku nengokin dia, ngasih air sama ngasih makannya.
Karena kalau aku taruh di sini airnya pasti tumpah, makanannya pasti disemutin gitu. Tuh, dikasih sedikit aja dia nggak habis. Karena memang dia tipikal makanannya yang makannya nggak banyak, karena dia lagi pilek juga. Jadi mungkin kurang nafsu makan ya. Ini sementara aku kandang dulu, aku kurung dulu biar dia sembuh lukanya, biar dia nggak ngayap mulu kan. Aku mah pikirannya tuh takutnya dia itu kenapa-napa. Dia takutnya dia berantem nggak bisa ngelawan, terus takutnya dia masuk ke rumah orang karena lapar, yang dimasukin rumahnya nggak suka kucing, akhirnya dia diusir dengan keras, dapat makan enggak, sakit iya. Itu sih sebenarnya yang aku takutin. Mendingan dia di sini kasih walaupun berantem sama si Owi juga, mungkin lebih baik sementara ini di kandang dulu ya, biar dia juga bisa bersahabatan sama Owi di rumah. Udah mam, habiskan Bu. Ini yang belum akur nih sama Owi. Kalau sama Oyen sama Ocil dia udah akur. Ini malah sama Owi yang nggak akur, nggak tahu kenapa. Abu mau pipis nggak? Oh enggak, dia kenyang, koleran lagi gitu. Karena dia makannya nggak banyak, tapi sering, dikit-dikit tapi sering gitu. Ini pasirnya, jadi nanti beberapa jam sekali aku tawarin pasirnya masuk ke dalam, karena ini kandangnya nggak terlalu besar kan, jadi aku kasihan kalau misalkan di dalam aku taruh pasir juga, dia bakalan kurang nyaman, sempit, nggak bisa, karena dia kucingnya gede kan, nggak bisa leluasa boboknya. Jadi aku taruh setiap beberapa jam sekali aku tawarin, aku masukin pasirnya. Nanti kalau dia mau, pastikan dia juga langsung ngoker-ngoker pasirnya. Kalau dia nggak mau ya dia akan cuek gitu, sama kayak makanan juga. Jadi beberapa jam sekali aku tawarin makanannya, minumannya juga. Jadi karena kandangnya kecil, jadi nggak bisa semuanya masuk ke dalam kandang, biar dia nyaman sih. Ini tuh bukan kandang yang kecil banget sebenarnya, kandangnya besar. Orang ini dulu Pusi yang make buat lahiran anak-anaknya, cuman karena ini memang kucingnya kucing jenis kayak si Oyen itu, badannya bongsor karena campuran ras ya, jadi badannya gede karena bulunya ngembang juga. Ini sih tinggal si Pusi nih, minta makan. Tadi udah mau pulang tapi berhenti karena ada bolang di depan. Apa? Kan udah makan, udah dikasih makan barusan kan, dah makan. Udah, kamu makan di luar ya, jangan kebiasaan di dalam lagi, biar kamu terbiasa pulang sana ke rumah ya. Aturan kamu nggak aku kasih makan lagi, udah sana pulang ke rumah, udah, biar kamu biasa lagi ke rumah barumu ya. Malah sengaja dia. Karaokean lagi dong. Loy, gede banget udah ya. Hah? Makan mulu ya. Gede banget nih Loy nih. Hai Loy. Bocah kok udah gede aja kamu. Makannya berapa kali sehari? Sekali-kali. Pokoknya kalau dia pengen makan gitu ya. Duh. Aduh. Bulunya lebat banget. Ya, bulunya lebat. Kayak Oyen ya. Jangan-jangan adeknya Oyen ini.
Ya. Jangan-jangan adiknya Oyen ya? No, Oyen no, abang. Nih. Siapa nih kembaranmu nih? Abang. Bang. Ya lo ya. Lai. Tapi kamu nyakar sih. Awas, kayak gitu kalau kayak gitu mau nampol tahu, ya kan? Mau nyokot, ya. mau iya tuh kan nih. Muka Iya, ih ngeselin banget ih. ini aja aku digigit. Masa berdarah nggak? Nggak. Tuh dia ngeselin banget, aku takutnya kayak gitu tahu Daniel. Aku takut sama Loy gitu, dia tiba-tiba nyaplok, tiba-tiba nyakar. Emang gitu dia? Hah? Galak. Galak ya. Kalau galak balikin lagi aja ke pos sana. Dulu nemunya di pos kan? Di mana? Ayah yang nemu Ayah nemu di mana? pulang kerja. Oh, pulang kerja. Hah? Dulu Pulang kerja di kerjaan, tempat kerjaan nemunya. enggak Enggak. kerja di jalan. Di jalan nemu, terus diambil dibawa pulang. Oh. Untung bagus ya, Loy. Dilalahnya bagus tuh bulunya. Tapi sama dia, sama kamu nurut tahu. Ayah bebek. Tidurnya sama siapa? Kakak Sama kakak. Terus kalau mau pipis apa mau keluar sendiri. keluar sendiri. Oh. Kalau di rumah kosong. Oh, iya ya. Jadi di rumah nggak ada pasir. Kosong. Di rumah ada pasir nggak? Enggak ada. Nggak ada. Terus? Kencingnya sama berak di rumah kosong. Oh, di rumah kosong. Jadi kalau tengah malam pengen kencing sama berak gimana? Pakai pasir. Pakai pasir di rumah. Oh, tapi kalau lagi main di rumah kosong, iya, semuanya juga begitu. Si Oyen juga gitu kalau kencing apa di rumah kosong dia. Diam. Ini nih orangnya. Diam. Siapa? Haya. Ayah sama si Pika main di gang cinta. Lo jauh banget. Ayah. Mamanya Haya. Alitnya pulang. Alitnya ketinggalan. Wih, ekornya mantap, gibas. Ya. Udah, pusingnya udah mamam. Udah kenyang? Udah nggak mau lagi? Enggak. Oke. Terima kasih. Tendang, Mas. Apa ini? Kok pakai kaki lagi? Enggak tahu. Nggak tahu. Udah. Udah. Udah sana.